turun langsung ya menjenguk korban ledakan bom ya di Garut. Luar biasa Pak KDM ini. Pemimpin yang diimpikan semua masyarakat ya, yang tanggap respon ya terhadap peristiwa-peristiwa atau persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat ya. Bahwa gubernur ini bukan raja, bahwa sehebat apapun bahwa gubernur ini diatur oleh aturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya ya perundang-undangan daerah. Jadi kalau saya boleh berpendapat, sangat berpotensi melanggar peraturan daerah. Dan dalam konteks yang lain pun, kalau saya bedah ya, tapi nantilah kita kaji. Di kampus ini sedang dilakukan pengkajian, banyak kebijakan-kebijakan dia yang berpotensi melanggar undang-undang juga. Iya sahabat semua, setiap kebaikan itu pasti ya, walaupun dia baik pasti ada juga yang mengkritik ya. Namun tentu kritikan itu harus bersifat konstruktif ya. Dan yang paling penting itu adalah kita harus menaruh respek terhadap siapapun. Apalagi ini seorang pemimpin yang hari ini dianggap oleh masyarakat mampu menjadi solusi dari setiap persoalan-persoalan yang terjadi khususnya di Jawa Barat ya. Ini kita sudah nyampe di Garut ya untuk menengok keluarga korban, sekaligus kita juga ada rasa simpati yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan kita di Rumah Sakit Pamengpeuk untuk menuju kamar mayat menengok para korban ledakan museum yang sudah kadaluarsa. Semoga peristiwa ini menjadi peristiwa terakhir, tidak mesti lagi terjadi, dan semua orang harus senantiasa waspada terhadap segala hal dan berbagai kemungkinan yang akan terjadi yang kadang di luar prediksi kita. Sekali lagi saya sampaikan ucapan bela sungkawa untuk keluarga korban, semoga diberikan ketabahan, dan semoga yang meninggalkan kita semua mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musrenbang yang beberapa hari yang lalu dilaksanakan di Cirebon, menurut saya itu hanya seremonial untuk mendiskusikan ya 2026, karena saya lebih penting ingin mendiskusikan yang 2025, di mana Bupati Wali Kota se-Jawa Barat pasti merasa terbebani dengan dicoretnya 1,7 triliun bantuan keuangan untuk kabupaten kota se-Jawa Barat yang hanya menyisakan 500 miliar saja, dan itu pun untuk program bantuan jaminan kesehatan untuk para pekerja yang sudah dibahas panjang oleh Pak Gubernur B. Mahmudin dengan DPRD periode yang lalu. Ayo rakyat Jawa Barat cerdas, kita cermati, jangan sampai KDM sendirian mencoret-coret itu. Pak Ono hebat ya, kata-katanya sangat pertentang. Pastilah, beliau kan mantan DPR RI, kemudian sekarang terpilih jadi DPRD Jawa Barat, sekaligus ketua DPD Turun kelas ya. Jawa Barat. Keren kan? Ya enggak? Saya ingin mengembalikan 1,7 triliun tersebut yang sudah dibahas panjang oleh Pak Gubernur B. Mahmudin dengan DPRD periode yang lalu. Kita harus hormati betul, dan pasti program-program prioritas itu sesuai dengan program prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Ayo rakyat Jawa Barat cerdas, kita cermati, jangan sampai KDM sendirian mencoret-coret itu yang padahal sebelumnya program-program itu sudah dibahas mendalam yang juga melibatkan rakyat Jawa Barat. Enggak, gua sebagai masyarakat Jawa Barat nggak merasa dilibatkan. Please, jangan sedikit-sedikit bawa-bawa masyarakat Jawa Barat untuk kepentingan lu.
Gua rasa semua masyarakat Jawa Barat sudah pada cerdas. Gak ono seperti Oon, kebalik. Gak Oon seperti Oon. Ono, kami sebagai masyarakat saja memahami kenapa 1,7 triliun itu dicoret. Dan hanya menyisakan sekian ratus miliar saja. Itu karena ada himbauan efisiensi anggaran dari pusat. Masa Pak Ono nggak ngerti? Kan Pak Ono itu pejabat. Please deh, jangan pura-pura Ono. Ini anaknya. Anak Pak Anwar kan? Berarti yatim sekarang. Betul Pak. Sekarang sekolah masih. Sekolah. Di mana? Di SMA 5 Udah kamu jadi anak asuh saya. Alhamdulillah. Wow, luar biasa. Kamu sampai kuliah aku urus. Langsung Juga anak Pak, satu lagi Pak. tanpa pikir-pikir ya. Udah seluruh anak-anak dari korban, seluruh sampai perguruan tinggi saya ngurus. Luar biasa. Dan nanti saya menyampaikan satu keluarga saya menyampaikan 50 juta ya. Ya. 50 juta bro. Saya ada berapa sih semuanya kan? Semuanya sudah Pak. Yang satu yang Coba lima semua dari pemimpin yang enam seperti dari ini ya. Balong, Ya. yang satu Pasti dari rakyatnya Jaya, senang ya. yang dua dari Pamengkok Pak. Ya nanti saya sampaikan uangnya hari ini. Ada perasaan nyesel juga nggak milih beliau gitu. Saya nih jujur ya, waktu pilkada itu tidak memilih KDM karena memang saya punya partai yang selalu saya pilih. Tapi ketika KDM yang terpilih dan saya melihat beliau itu melakukan gebrakan-gebrakan yang luar biasa, saya tidak sungkan dong mengacungi jempol, Masya Allah gitu. Wow, Pak luar Deddy biasa. Mulyadi, panjang umur perjuangan Pak, sehat selalu gitu. Tidak sungkan mengakui kehebatannya. Bahkan ada perasaan, aduh kemarin nyesel juga nggak milih beliau. Dewasa dalam berdemokrasi saat pilkada Jabar. Wah, luar biasa. Ini pendapat ibu ini cukup mencerahkan ya. Mudah-mudahan mampu menginsapi ya, memberikan inspirasi kepada para pengkritik ya. Ya tidak hanya melihat kesalahan tapi juga melihat dari substansi dari manuver-manuver dan keputusan-keputusan yang beliau ambil ya dalam menyelesaikan persoalan di Jabar ya. Kalau pada akhirnya yang terpilih bukan dari pilihan kita dan kemudian yang terpilih itu ternyata sanggup melakukan gebrakan-gebrakan yang positif, ya kenapa nggak kita dukung walaupun kemarin kita nggak memilih dia gitu loh. Betul, Nah betul. ini dewasa Ini. berdemokrasi. Betul bu. Pelabuhan, jaringan laut, jaringan darat. Kita ini sudah segala dijual, sudah bikin apa? Kabar baik dari Garut, pemerintah kasih bantuan gede. Ini update lagi ya soal tragedi ledakan di Garut kemarin. Alhamdulillah Pak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi langsung gercep buat kasih bantuan di keluarga korban. Jadi tiap kepala keluarga korban bakal dapat 50 juta rupiah. Terus yang lebih kerennya lagi, biaya pendidikan anak-anak korban juga bakal ditanggung sampai kuliah S1. Salah satu keluarga korban juga udah ngucapin terima kasih banget atas perhatian dan kepedulian ini. Nah, buat anggota TNI yang meninggal saat tugas juga ada santunan khusus dari Asabri guys. Bisa sampai 350 juta atau bahkan 450 juta rupiah, tergantung kondisinya ya. Plus ada beasiswa juga buat anak-anaknya. Salut ya sama pemerintah dan Asabri langsung bergerak bantu para korban dan keluarganya. Semoga ini bisa sedikit meringankan beban mereka ya. Lagi-lagi anak angkat Kang Deddy bertambah kali ini dari korban peluru kadaluarsa ya. Jadi seluruh anak-anak yang masih sekolah, biaya hidup dan biaya sekolahnya sampai kuliah ditanggung sama Kang Deddy. Dan ini nggak cuman ini aja ya, Kang Deddy ngangkat anak itu banyak dari keluarga-keluarga miskin lainnya, keluarga-keluarga bermasalah secara ekonomi atau yatim piatu diangkat anak dan ditanggung biaya sekolahnya sampai kuliah. Bukan cuman ini. Jadi pemimpin kayak gini tuh harus kita dukung, harus kita hormati, harus kita ikuti, harus kita dengarkan. Selagi itu positif tentunya. Dan yang nggak setuju jangan nyinyir, nggak usah nyinyir. Kalau nggak mau ngedukung nggak usah nyinyir, nggak usah menghina, nggak usah aja. kritik boleh banget. Siapapun boleh mengkritik, tapi nggak usah nyinyir, nggak usah menghina. Ya, apalagi itu ada salah satu warga Jakarta bikin konten katanya alhamdulillah Kang Deddy ini nggak jadi gubernur Jakarta. Siapa yang mau nyasih Kang Deddy ke Jakarta? Ya kan? Katanya kalau jadi gubernur Jakarta dalam 4 bulan Jakarta akan lumpuh karena disantunin sama Kang Deddy 10 juta per bulan. Lah, cara berpikir dari mana itu kayak gitu Jakarta akan lumpuh karena disantunin? Banyak dari negara-negara lainnya, negara-negara maju, penduduknya tuh digaji sama masyarakat dan ekonominya jalan.
Karena apa? Lu tahu nggak, dari uang yang dikasih sama negara itu ke masyarakat, ekonomi berputar, ya, yang nggak punya modal jadi modal hidup, jadi modal dagang, jadi modal usaha. Cara berpikirnya ini loh harus dibenerin, ya. Untuk warga Jawa Barat nggak ada yang punya cara berpikir kayak Belajar gitu. lagi ya. Ya, pokoknya buat Kang Deddy, kita dukung terus warga Jawa Barat, semuanya dukung Kang Deddy. Ini semuanya adalah demi kebaikan. Mantap. Mantap. Ini baru namanya pemimpin. No wacana, no gimmick. Awalnya juga gua kira ya elah paling ini cuma gimmick doang. Ternyata beneran dong. Anak-anak yang tawuran nih beneran dimasukin ke barak TNI. Anjir, inilah namanya kerja nyata. Nggak pakai babi bu langsung aksi. Tapi kok bisa-bisanya ada yang bilang gubernur konten. Gua yakin masih banyak banget di antara kalian yang berpikiran kalau bikin konten, bikin video itu pandangannya ke arah negatif. Bikin konten kayak orang gak ada kerjaan, gak ada gunanya. Kalau kalian masih berpikiran kayak gitu, fix lu tinggal di goa aja bos. Orang-orang kayak gini adalah orang-orang yang ketinggalan teknologi, orang-orang yang gak melek teknologi alias ketinggalan zaman. Lihat tukang Deddy Mulyadi, dia sangat-sangat pintar untuk memanfaatkan sosial medianya dia. Yang tadinya anggaran iklan itu 50 miliar, sekarang cuma jadi 3 miliar doang bos. Besar nggak impactnya? Besar kan? Makanya ini buat para pemimpin, seluruh pemimpin yang ada di Indonesia. Kalian harus dan wajib banget niruin tuh si Kang Deddy Mulyadi. Gue yakin banget kalau seluruh pemimpin di Indonesia ini kayak Kang Deddy Mulyadi, Indonesia pasti maju bos. Ya, demikian sama semua sudah sama-sama kita saksikan bagaimana gebrakan dari Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat terpilih ya, yang baru saja kemarin dilantik ya. Kita doakan beliau selalu sehat ya, mampu melaksanakan tugas dengan baik ya. Dan yang paling penting adalah mampu mensejahterakan rakyat dan masyarakat Jawa Barat. Demikian sampai semua, ketemu lagi di video reaction berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.